Di Sila Rekap episode kali ini kita akan ngomongin soal Bambang Susatyo yang bilang Indonesia nggak butuh oposisi, butuhnya gotong royong. Kita akan ngomongin soal laporan awal dana kampanye Pilkada DKI Jakarta, ngomongin seorang anggota DPR yang datang ke pelantikan pakai kostum Ultraman, sampai Kaisang yang menggunakan rompi Putra Mulyono. Selamat datang di Sila Rekap. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Believe in God. Kalau emang lu bener meninggalkan duduk dialog sama Oke, karena Sila Rekap terutama adalah bagian dari promosi Mensrea, gue mau ngingetin dulu bahwa penjualan tiket Mensrea Jakarta akan kembali dibuka di periode pre-sale tanggal 10 Januari 2025. Sementara untuk 10 kota lainnya akan dibuka penjualannya tanggal 10 Februari langsung ke periode normal. Ya, jadi untuk banyak yang DM gue, nanya gue apakah tiket masih ada. Tiketnya masih ada. 10 Januari untuk Jakarta, 10 kota lain tanggal 10 Februari. Harga tiketnya, openernya, kotanya apa aja, venue-nya, informasinya ada di mensrea.id. Oke, Bambang Susatyo mengatakan bahwa Indonesia nggak butuh oposisi, butuhnya gotong royong. Beliau mengatakan itu di open house kediaman Menko Perekonomian, Bapak Erlangga Hartarto, yang juga adalah mau ngomong ketua umum Golkar, tapi kayak sudah tidak ya, menuju diganti. Mungkin belum prosesi upacaranya belum. Pak Bambang Susatyo ngomong Indonesia tidak butuh oposisi dan butuhnya gotong royong setelah dosen ilmu politik UNER, Pribadi Kusman, mengatakan di acara yang sama, kemunduran demokrasi adalah karena lemahnya peran oposisi. Terus Pak Bamsat bilang, udah kurang lebihnya ya, gue paraphrasing, tapi kurang lebihnya dia bilang, udah nggak butuh rekonsiliasi aja, udah gabung aja, kita semua gabung bareng-bareng masuk ke dalam koalisi. Bukan berarti ketika gabung ke koalisi terus nggak bisa ada pertentangan, ada, tapi diskusikan di dalam, ngomongin baik-baik, gitu kata Pak Bambang Susatyo. Pernyataan yang saya yakin membuat seluruh dosen ilmu politik di Indonesia bahkan di dunia buka-buka buku, baca di mana dia itu? Nggak ada, sobek semua buku-buku. Percuma kalau gitu ilmu pengetahuan. Kalau kata Pak Bamsat seperti itu, berarti Pak Bamsat pasti benar adanya. Nggak mungkin salah. Tapi dipikir-pikir, kok bisa ya ada politisi berpikir seperti itu? Politisi berpikir bahwa nggak butuh oposisi, kita gotong royong aja. Gabung bareng-bareng aja. Diskusi bareng-bareng aja, satu kubu aja. Kok bisa? Seorang politisi ya bisa lah, karena untuk seorang politisi akan ngomongin apapun untuk memenuhi kepentingannya sendiri sebenarnya. Tapi mungkin juga kalau kita ngomong suzon, mungkin emang Pak Bamsat orangnya adalah tipikal orang yang kalau nonton sepak bola sedih gitu, nangis bahkan. Kenapa sih? Bisa nggak sih kalian nggak saling serang gitu? Bisa nggak kalian satu klub aja? Kalau misalkan mau saling serang kan bisa di latihan aja, nggak usah dilihat semua orang kayak begini. Mungkin itu. Mungkin Pak Bamsat orang seperti itu. Kalau emang kayak gitu, Liga Inggris isinya Manchester City doang. Nggak ada yang seru. Latihan cuman sparring doang, nggak ada pertandingan. Dan klub pertama yang akan gabung ke Manchester City, Manchester United. Tim tanpa prestasi itu akan masuk. Lagi pula, ini yang Indonesia perlu tahu. Pak Bamsat kan bilang ya, bahwa
Indonesia nggak butuh oposisi, butuhnya gotong royong. Cuman Pak Bamsat mesti tahu, gotong royong itu sebenarnya anak kembar, Pak. Satu lagi, namanya keroyokan. Mirip kelakuannya, tapi perangainya yang beda. Sama-sama bareng-bareng, sama-sama banyakan untuk melakukan sesuatu. Gotong royong kan? Sama-sama barengan, sama-sama banyakan untuk melakukan sesuatu, tapi buruk. Keroyokan kan? Mungkin Indonesia mesti dijelasin. Maksudnya Pak Bamsat tuh Indonesia butuh keroyokan kali ya, dikeroyokin sama politisi, gitu kali maksudnya ya. Kita tunggu aja. Ngomong-ngomong soal Pak Bamsat juga mencabut nama Soeharto dari ketetapan MPR atau TAP MPR. Jadi sebenarnya gini, kan gue berlangganan Tempo ya, lu juga bisa baca di Tempo. Ada penjelasan dari Taufik Basari. Tobas adalah salah satu politisi yang gue percaya. Dalam hal ini Tobas menjelaskan bahwa sebenarnya, jadi kan ada 3 TAP MPR yang dicabut sama MPR. Dalam hal ini diucapkan atau diumumkan oleh Pak Bamsat selaku Ketua MPR. 3 ini, 2 diantaranya itu kaitannya dengan nama Soekarno dan nama Gus Dur yang ada dalam ketetapan MPR tersebut. Pencabutan 3 TAP MPR tersebut menurut Taufik Basari karena diminta sama keluarga Soekarno dan diminta sama keluarga Gus Dur, tolong dong cabut nama Gus Dur dan Soekarno dari TAP MPR. Permasalahannya adalah 1, 2 TAP itu emang udah nggak berlaku karena ada ada TAP MPR lainnya yang menjelaskan bahwa itu udah selesai sebenarnya, jadi nggak butuh dicabut. Pertama. Yang kedua, yang minta kan sebenarnya keluarga Soekarno sama keluarga Gus Dur. Tapi nama Soeharto ikut dicabut dari TAP MPR tersebut. Padahal nama Soeharto dikaitkan dalam TAP MPR tersebut kaitannya dengan kejahatan-kejahatan yang Pak Harto lakukan semasa menjabat. Konon katanya adalah karena ingin mau diarahkan supaya Soeharto bisa menjadi pahlawan nasional. Masalahnya adalah Pak Harto ini adalah salah satu presiden paling korup sedunia. Bukan kata gua, kata berbagai macam lembaga. Bahkan hasil dari Mahkamah Agung mengatakan bahwa Yayasan Super Semarnya Pak Harto itu melakukan pelanggaran hukum dan harus ngebalikin uang kepada negara, uang kepada negara sebesar kalau gua nggak salah 4,4 triliun. 4,4 triliun. Betul. Putusan Mahkamah Agung nomor 140 PK /PDT /2015 menyatakan Yayasan Super Semar milik Soeharto melakukan pelanggaran hukum wajib membayar uang pengganti 4,4 triliun. Sekarang, kalau orang yang nyuri duit rakyat sebesar 4,4 triliun dan baru dari Yayasan Super Semar doang bisa menjadi pahlawan nasional, ya mungkin boleh-boleh aja. Tapi saya usul Sumanto kita jadikan duta makan bergizi gratis nasional. Cocok. Mantap. Oke, kita lanjut. Laporan awal dana kampanye pilkada dirilis oleh KPU dan jadi berita karena angka dana kampanye, memang laporan awal dana kampanye untuk pilkada DKI Jakarta dari 3 paslon itu juga muncul. Dilaporkan Ridwan Kamil dan Suswono itu dana awal kampanyenya adalah 1 miliar rupiah. Pramono dan Rano Karno adalah 100 juta rupiah. Dharma Pongrekun dan Kun Aguero, bukan, lupa mulu namanya, adalah 5 juta. 5 juta. Pertama-tama, kalau emang 5 juta, jangankan Dharma Pongrekun, gua juga bisa punya dana 5 juta. Lu juga bisa punya dana 5 juta. Bisa kita ikutan pilkada. Tapi kita tahu emang ini udah pasti bukan angka sesungguhnya. Nggak akan mungkin. Jadi caleg juga kagak cukup 1 miliar. Jadi angka RK Suswono yang 1 miliar ini kemungkinan kurang tepat. Angka Pramono Rano Karno yang 100 juta ini kurang tepat. Tapi angka Dharma Kun yang 5 juta ini gue curiga emang angka yang tepat alias angka yang sesungguhnya. 5 juta. Beli Xiaomi 13T nggak bisa. Kurang. 6,3 juta kalau nggak salah tuh handphone Xiaomi. 5 juta. Kenapa gue merasa 5 juta ini adalah angka yang benar dan angka yang jujur? Karena kita tahu Pak Dharma
pernah mengaku dia emang nggak punya uang. Emang cekak dia. Dari mana kita tahu? Dari pernyataan dia sendiri. Dia pernah ditanya kenapa nggak punya konsultan politik. Ini jawabannya. Alasannya apa Pak? Tidak menggunakan konsultan politik? Apakah Gak punya duit. Nah, saya juga Pak, kami juga. Kami semua nggak punya duit. Bapak adalah wakil kami yang tepat. Mari DKI Jakarta, pilih Dharma Pongrekun sebagai gubernur DKI Jakarta yang nggak punya duit. Karena seperti kita-kita semua. Oke, kita geser. Anggota DPR Jamaluddin Malik datang ke pelantikan anggota DPR dengan menggunakan kostum Ultraman. Ya, bikin heboh karena orang kaget ngapain nih orang datang ke pelantikan DPR sebagai Ultraman. Sebenarnya itu adalah bagian dari janji kampanyenya dia. Di baligonya waktu kampanye juga dia udah pakai baju Ultraman. Dan sebenarnya cerdik juga mengingat anggota DPR kan toh fotonya nggak ada. Yang paling penting adalah namanya. Dan dia berhasil membuat nama Jamaluddin Malik ini terasosiasi dengan Ultraman. Dia kan Jamaluddin Malik kan yang Ultraman gitu. Mukanya mah nggak tahu, orang di kertas suara nggak ada muka kan. Ada yang nama doang. Cerdik sebenarnya. Dan sebagai bagian dari janji kepada pendukung, dia datang ke pelantikan pakai baju Ultraman. Karena dia janji sama pendukung yang seperti itu. Mungkin ada pendukung yang juga bilang, gue pengen lihat sih orang pakai kostum Ultraman datang ke pelantikan. Mungkin juga. Kita tidak tahu, tapi yang pasti janji itu dituntaskan. Jadi respect untuk Pak Jamaluddin Malik, semoga amanah, semoga kerjanya benar, semoga enggak korup, semoga bersih. Kalau boleh usul Pak, saya mau mengajak semua rakyat Indonesia untuk melanjutkan permintaan kami. Jangan cuma datang ke pelantikan pakai Ultraman, datang ke sidang pakai kostum Ultraman. Itu permintaan kami Pak, supaya Bapak bisa bilang, interupsi Pak Ketua. Interupsi Pak Ketua. Lucu banget gue. Selanjutnya, Kaesang belusukan di Kecamatan Jambe menggunakan rompi dengan tulisan Putra Mulyono. Sebenarnya sebelum saya lanjutkan, ini akan ada pembahasan lebih panjangnya di Sila Eksklusif Member, tungguin aja. Tapi untuk sekilas, Indonesia langsung pada rame, pada heboh. Padahal nggak apa-apa, kan emang. Masalahnya di mana? Kan emang putranya Mulyono. Nggak apa-apa, bagus. Saya bahkan merasanya mungkin letak kesalahannya tuh lebih ke Pak Kaesang ini egois. Karena cuma dia yang make. Semuanya kalau perlu, satu keluarga. Putra Mulyono yang satu lagi, Gibran disuruh pakai. Bikin lagi tuh rompi. Menantu Mulyono untuk Bobi. Habis itu cucu Mulyono, Janetes. Ya nggak? Iya tuh, kan tulisannya hitam, rompinya hitam, tulisannya pink gitu kan. Bagus itu. Semua dari kliennya Mulyono, pakein aja. Supaya rakyat kemudian bisa menilai, oh ini orang-orangnya. Sehingga mereka bisa tidak memilih orang-orang itu. Atau bahkan memilih orang-orang itu, kita nggak tahu. Silakan. Jangan cuma tulisannya doang yang pink. Satu rompi yang pink. Ya, keren. Soalnya kan pink menuju ke orange juga nggak jauh amat. Oke, kita langsung. Banyak orang, termasuk saya sendiri, itu meramaikan praktek politik dinasti klan Mulyono yang tadi baru aja kita bahas. Tapi kelihatannya klan Soekarno Putri, Soekarno Putra mengatakan hold my teh dan melakukan aktivitas tersendiri untuk membangun politik dinasti. Bapak Arteria Dahlan, seorang politisi senior dari PDIP, mundur untuk memberikan kursinya kepada Bapak Romi Soekarno yang merupakan cucu dari Pak Karno. Beliau akan mendapatkan kursi dari Dapil 6 Jawa Timur. Sebenarnya, ya Bapak Arteria Dahlan sebenarnya juga bukan politisi favorit saya. Tapi bukan berarti kemudian ketika kita melihat Arteria Dahlan yang mendapatkan kursi dengan sah, bisa kemudian digantikan serta-merta oleh orang hanya karena diminta oleh orang tersebut. Atau mungkin elit partai tersebut.
Nggak benar juga, kecuali emang pemilihan legislatifnya tuh tertutup. Jadi kita milih partai, nanti partai yang milih. Seperti pembahasan yang saya lakukan di Skakmat bersama dengan Rahayu Saraswati, Joy Hadikusumo. Tapi kan belum. Sekarang kan masih rakyat milih nama dan wajah dan individu yang dia pengen. Cuman ujung-ujungnya partai juga yang milih, gitu kurang lebihnya. Karena sebenarnya di Dapil 6 Jatim, urutan pertama tuh dengan 165.000 suara adalah Pulung Agustianto, mohon maaf, tulisan saya jelek. Sri Rahayu dengan 111.000 suara, Arteria Dahlan dengan 62.000 suara, baru Romi Soekarno dengan 51.000 suara. Sri Rahayu mundur, posisinya diambil Arteria Dahlan mundur, posisinya diambil Romi Soekarno. Jadi ada 2 orang yang mundur supaya bagian dari dinasti Soekarno ini bisa mendapatkan kursi, padahal cuma 51.000 orang yang memilih dia, atau dengan bahasa lain 338.000 pemilih tidak mau Romi Soekarno. Bener kan? Ada orang 165.000 milih Pulung, 111.000 milih Sri Rahayu, Arteria Dahlan 62.000. Artinya 338.000 nggak milih Romi Soekarno. Tapi Romi Soekarno akhirnya terpilih. Dulu argumennya kan di dunia politik dinasti itu kan adalah, loh kenapa nggak boleh politik dinasti? Kan dipilih sama rakyat. Tadinya kan gitu argumennya. Sekarang nggak dipilih rakyat pun tetap bisa menjabat. Emang bener, suara rakyat itu nggak penting. Kalah sama suara elit. Ada juga tuh pengangguran di DKI Jakarta tuh. Rakyatnya pengen, elitnya nggak mau. Siapa orangnya? Nah, itu aja dari kami. Terima kasih banyak. Kita ketemu di Sila Recap episode minggu depan. Thank you. Bye-bye.